Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan membahas terkait apa itu liquidity provider. Kalian sering dengar tentang orang naruh uang di kolam DeFi dan dapat passive income. Dan ini penjelasan lengkapnya, mulai dari konsep dasar sampai cara buat mulainya. Kurang lebih gambarannya kayak gini nanti teman-teman. Dan mari kita jelaskan. Nah, liquidity itu apa sih? Di dunia trading, likuiditas sama dengan seberapa gampang sesuatu dapat dibeli ataupun dijual tanpa ngaruh banyak ke harga. Analoginya kayak pasar sapi versus pasar bawang. Bayangin lu jual bawang di pasar dan banyak pembeli, banyak penjual, gampang transaksi dan likuiditasnya tinggi. Tapi kalau kalian jual sapi di pasar yang kecil, susah buat nemuin pembeli karena likuiditasnya. Nah, kripto juga sama. Kalau kalian nggak ada yang beli ataupun jual, harga jadi nggak stabil dan transaksi jadi mahal. Nah, di DeFi nggak ada market maker terpusat seperti di bursa saham. Sebagai gantinya mereka menggunakan liquidity pool, kolam aset kripto yang dikumpulkan oleh banyak orang. Nah, beberapa orang sekarang mendapatkan passive income dengan cara menjadi liquidity provider. Sebetulnya ini udah ada dari dulu, teman-teman. Termasuk ketika teman-teman kalau ingat aku bahas Shadow di jaringan Sonic di mana aku menjadi LP di situ dengan reward yang lumayan plus dapat reward tambahan jika kita ngevote. Nah, ini sama, cuman aku jelasin lagi dari basicnya. LP itu buat orang yang menyetorkan aset kripto ke dalam liquidity pool dan mereka menyediakan kolam bagi trader buat menukar tokennya. Jadi daripada mereka trading, mereka buy sell, mereka yang nyediain likuiditasnya buat orang beli dan jual. Nah, tugas kita sebagai LP yaitu aset kita dibagi menjadi dua untuk ditaruh di pool. Contoh, misalnya teman-teman punya ETH dan USDC. Nah, dalam proporsi yang sama nilainya. Misalnya USDT-nya senilai $100, ETH-nya juga senilai $100. Dan kalian menjadi pemilik dari sebagian pool itu. Nah, trader akhirnya pakai pool kalian. Trader yang mau swap ETH atau USDC menggunakan pool ini dan mereka bayar fee kecil setiap transaksi, biasanya 0,05 sampai 1%. Nah, kalian dapat passive income dari fee yang dilakukan para trader yang buy dan sell. Nah, bagaimana cara AMM bekerja? AMM itu automated market maker. Jadi bukan manusia menentukan harga tapi formula matematika otomatis. Analoginya kayak warung tukar falas otomatis. Bayangin kalian ada di warung tukar falas tanpa kasir. Ada laci dan laci berisi dolar. Setiap kali ada yang tukar, mesin otomatis menyesuaikan harga berdasarkan stok yang tersisa. Semakin sedikit dolar di laci, semakin mahal harganya dan AMM kerjanya persis kayak gini. Nah, apa keuntungan yang kalian dapatkan jika menjadi LP? Yang pertama dapat trading fee. Ketika orang-orang pada bayar fee, contohnya di Uniswap, dapat fee 0,3 per transaksi, dibagi ke semua LP secara proporsional tergantung modal yang ditaruh di LP-nya. Kemudian kedua dapat token reward. Bayangin protokol yang kasih governance mereka. Seperti yang aku bilang di Shadow ya, dapat koin Shadow dan juga bisa milih rewardnya mau koin Sonic atau lainnya. Ada juga apresiasi aset, di mana kalau nilai aset kalian naik, total portofolio kalian juga naik. Tapi ini tergantung pergerakan market maker. Kemudian ada LP token, saat deposit kalian dapat LP token sebagai bukti kepemilikan di pool. Dan token ini bisa di stake di platform lain untuk dapat reward tambahan. Nah, resiko yang wajib kalian waspadai sebagai LP, karena LP itu bukan berarti nggak ada resiko, tapi ada resiko yang dinamakan dengan impermanent loss. Apa itu impermanent loss? Kita bayangin aja teman-teman punya satu ETH plus mungkin saat ini USDC di sekitar $2.000 mungkin. Jadi satu ETH plus 2.000. Nah, kalian memiliki total 2.000 sampai $4.000 karena ETH-nya senilai 2.000 dan USDC-nya senilai 2.000. Misalnya ini sesuai harga ETH di 2.000. Atau jika teman-teman bingung, kita pakai harga seolah-olah ETH 100 walaupun ini kemungkinan kecil nyampe ke area situ. Cuman kita anggap kayak gitu aja biar teman-teman lebih mudah paham. Nah, jika ETH naik ke $400, algoritma AMM otomatis rebalance aset kalian. Jadi ketika kalian tarik, kalian dapat sedikit ETH tapi lebih banyak USDC. Nilainya sekitar $282. Padahal kalau kalian hold aja di wallet, nilainya $500. Nah, selisih ini yang disebut dengan impermanent loss. Nah, ini salah satunya, misalnya teman-teman pasang di area 1.000 dan sekarang di sekitar mungkin 2.500 ya. Kita pasang di sini. Jika kalian hold,
$3.600, nilai sebagai LP 3.317, dan kalian mengalami impermanent loss di min 7,87%. Intinya dari impermanent loss adalah teman-teman harus menjaga jangan terkena batas bawah ataupun jangan terkena batas atas. Jika udah di area yang mendekati batas atas maupun batas bawah, teman-teman harus segera rebalance istilahnya. Nah, belum juga ada resiko dari smart contract risk seperti yang biasa aku jelasin, kemudian volatilitasnya tinggi. Contohnya kalau di meme coin, teman-teman pasang liquidity pool di situ, akan kemungkinan sering buat terkena batas atas ataupun batas bawah. Kemudian juga ada raku di mana pool token baru yang nggak jelas, developer bisa tiba-tiba tarik semua likuiditasnya dan kabur. Kemudian juga ada resiko di gas fee, tapi teman-teman sekarang Ethereum juga udah upgrade sehingga gas fee-nya udah nggak semahal dulu lagi, belum lagi kalau teman-teman di layer 2 Ethereum kayak Base ataupun di Solana. Nah, gimana cara mulai step by step-nya teman-teman jadi liquidity provider? Pertama, teman-teman harus setup wallet Web3 kalian, yang aku bilang hot wallet, bisa Rabi, bisa MetaMask, bisa Phantom, dan kalian jaga seed phrase-nya. Kemudian teman-teman bisa beli dan transfer aset. Kemudian teman-teman bisa pilih platform DeFi yang kalian inginkan. Kalau di Solana ada Raydium, ada Meteora, ada juga PalmSwap ya. Kalau di Base itu ada Aerodrome, ada Uniswap juga buat di Ethereum. Nah, pilih pool yang tepat, teman-teman bisa cek APR-nya, volume tradingnya, dan total likuiditas di pool. Untuk pemula, mulai dari pool yang aman aja kayak USDC dan USDT. Cuman memang reward kalian kecil karena ini stablecoin dan kemungkinan kalian kena batas bawah sama batas atas itu kecil banget teman-teman, kecuali salah satu koin ini ada yang di pack. Atau kalian bisa taruh di pool dengan token yang fluktuatif. Tetapi ingat, rewardnya juga sesuai risikonya. Jika teman-teman kena batas bawah dan harganya turun terus, impermanent loss kalian semakin dalam. Kemudian ada juga tambahan likuiditas. Kalian bisa klik add liquidity buat nambah likuiditasnya. Kemudian yang keenam, selalu monitor dan kelola posisi kan. Kalian harus pantau posisi. Jadi ini sebetulnya bukan passive income juga sih teman-teman. Ini aktif. Karena kalian harus ngeliatin harganya terus. Untuk memastikan nggak kena batas bawah sama batas atas. Nah, kalau harga aset kalian bergerak terlalu jauh, baik ke atas ataupun ke bawah, pertimbangan untuk rebalance atau bahkan tarik likuiditas dan menunggu saat tenang lagi. Misalnya sideways lagi. Kalau misalnya dia tiba-tiba ngedump ataupun tiba-tiba ngepump, kalian sebagai liquidity provider itu malah nggak cuan, teman-teman. Kalian profit ketika marketnya sideways. Nah, sekarang kita bandingin LP populer. Contohnya di Ethereum ada Uniswap V3 sekarang, di mana fee-nya sampai 0,05 sampai 1%, dan ini cocok untuk buat teman-teman yang masih intermediate atau advance. Ada juga PancakeSwap, cocok buat pemula, ini di BNB. Ada juga Raydium atau Meteora di Solana, ini cocok buat semua level karena yang di Solana ini kayak Raydium atau Meteora, mereka juga ngajarin gimana caranya teman-teman buat jadi liquidity provider. Cuman teman-teman harus mau buat buka websitenya, belajar, dan rata-rata pakai bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus niat. Kalau nggak niat sih percuma ya di kripto ini. Kalian mau nyari duit pakai cara apapun pasti gagal kalau nggak pengen belajar. Nah, ini juga ada tes pemahaman buat teman-teman buat ngecek apakah kalian benar-benar udah paham terkait materi yang baru aku sampaikan. Dan sekian dulu dari aku. Teman-teman harus paham bahwa konten ini beredukatif dan bukan saran investasi, dan LP mengandung resiko finansial nyata seperti impermanent loss dan smart contract risk. Kalau smart contract bisa kehilangan semuanya, kalau impermanent loss itu sebetulnya kalian rugi, cuman kalian nggak sadar aja kadang. Karena kadang terlalu kecil, atau kalian biarin aja impermanent loss misalnya cuma $5, $10, nanti lama-lama bisa gede teman-teman kalau teman-teman nggak nyimbangin portofolio kalian terus-menerus. Harus sering rebalance kalau teman-teman memang pengen menjadi LP, dan di dunia ini nggak ada namanya makan siang gratis. Jadi kalian memang harus kerja dalam hal apapun. Nah, sekian dulu dari aku. Jangan lupa follow TikTokku David_P_Putra buat mengerti terkait informasi kripto yang terbaru, terupdate, dan juga dari nol. Sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.